Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 gedung FEB dengan anggota kelompok yang pertama ada saya Iqbal Amri Sabana dengan 3 digit NIM terakhir 068. Lalu ada Mikael Yuli dengan 3 digit NIM terakhir 086. Lalu ada Fazrin Mauza Dwi Zuhudi dengan 3 digit NIM terakhir 090. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu gedung FEB. Nah, untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan fungsi utama dari eh, proyek ini, yaitu fungsi keyboard dan fungsi mouse. Nah, untuk fungsi keyboard dan fungsi mouse kami gunakan pada pergerakan kamera, yaitu W untuk maju, S untuk mundur, A berjalan kanan, D ke kiri. Lalu spasi untuk naik, C untuk turun, dan juga untuk interaksi mouse kami gunakan untuk menggeser kamera, yaitu kiri, kanan, atas, bawah, dan berbagai arah lainnya. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan untuk Pak Green. Oke, jadi untuk awal-awal saya akan sedikit menjelaskan gedung yang saya buat menggunakan Frigold ini, yaitu ada gedung pasca sarjana di mana itu seperti tahu sama gedung sebelahnya yaitu G1. Dimana kita lihat, saya lihat detail untuk gedung pasca sarjana itu memiliki detail-detail yang cukup rumit seperti global, terus ada tulisan 10, lalu tiang-tiangnya yang cukup rumit. Jadi sini saya berinisiatif menggunakan itu yang namanya standar library image data. Gimana untuk kapal-kapal ini kita menggunakan mendefinisikan image data interpretasi mengatur library. Ini krusial karena OpenGL murni tidak bisa memuat gambar seperti JPG atau PNG secara langsung. Library ini mengubah gambar menjadi array pixel. Kemudian untuk detailnya, untuk pasca sarjana itu terdiri dari sebuah balok kotak di mana ada limasnya seperti gentengnya, atapnya. Lalu saya tempel-tempel detailnya seperti itu di depan. Itu ada kanan dan kiri. Kemudian yang sampingnya ada tulisan pasca sarjana dengan detail. Kemudian untuk pintunya serta tulisannya kami menggunakan fungsi draw text di kodenya nanti. Kemudian ada tiang-tiang juga, tiang-tiang juga kita menggunakan kita susun. Kemudian untuk latarnya juga kita menggunakan putih, seperti putih kita tempel itu di alasnya. Lanjut ke G1. Oke, di G1 itu cukup mirip juga. Di sini saya menggunakan tempelan juga karena seperti yang dilihat itu cukup rumit untuk detail-detailnya, seperti jendela, lalu di atapnya ini sama juga kita menggunakan balok untuk susunan bangunan bangunannya, lalu di atasnya menggunakan kayak limas gitu untuk gentengnya, lalu ada kanopi di mana eh, untuk depannya seperti yang asli di gedungnya. Kemudian agak kemudian ini di gedung FEB itu ada yang namanya seperti gapuro, apa itu menyebutnya. Nah, di sini kita menggunakan gapuronya. Di mana gapuro ini ada pasca sarjana dan FEB-nya. Ada namanya seperti pasca sarjana. Ini menjadi tantangan yang cukup rumit atau tricky karena logikanya itu kita membuatnya alih-alih seperti objek pelengkap yang rumit, kita menggunakan trik segmentasi. Jadi menggunakan for loop dengan variabel segmen. Lalu juga transformasi. Di setiap literasi loop kita melakukan rotasi sedikit demi sedikit atau GL rotate terhadap sumbu Y.
setiap segmen adalah kubus balok biasa atau fluid solid cube. Ketika disusun berjejer dengan sudut yang terus bertambah, susunan kubus ini akan membentuk ilusi dinding melengkung yang cukup halus seperti di aslinya. Walaupun tidak mirip-mirip, tapi sudah cukup. Dengan teks melengkung, hal ini yang sama berlaku untuk tulisannya seperti bereputasi global untuk pasca sarjana dan KBB-nya. Setiap huruf itu diposisikan dan dirotasikan secara individual, mengikuti jalur lingkaran yang dengan dinding gapura. Mungkin cukup dari penjelasan pasca sarjana G1 dan gapuronya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Iqbal. Baik, untuk selanjutnya ada saya. Di sini saya membuat gedung dosen dan juga gedung G3 auditorium. Untuk gedung dosen di sini saya menggunakan beberapa bangun ruang, yaitu ada bangun ruang persegi, persegi yang dijadikan untuk persegi panjang. Lalu ada juga tabung seperti ini. Nah, di sini agak di sini saya berusaha semaksimal mungkin agar terlihat seperti aslinya. Jadi seperti ini. Nah, untuk modelnya sendiri, nah di sini berbeda dengan Fazrin tadi, saya membuatnya tidak menempel, jadi saya membuatnya satu-satu. Gedung, ntar saya carikan terlebih dahulu. Nah, ada di Nah, ada di sini, yaitu di sini saya menggunakan beberapa. Yang pertama ada di sini saya menggunakan translasi untuk mentransaksikan solid cube-nya, dan juga di sini ada saya menggunakan rotate juga untuk memposisikan gedungnya akan menghadap ke jalan. Lalu di sini saya juga menggunakan GL scale, yaitu untuk agar tidak terlalu besar cube-nya. Di sini saya menggunakan solid cube, bisa dilihat untuk di dinding juga. Saya juga menggunakan GL solid cube juga. Lalu di sini ada pintu kaca juga. Di sini saya juga memakai GL solid cube, lalu juga scale dan translasi juga. Nah, di sini juga atap. Di atap tadi yaitu saya menggunakan 5 segi 4, 5 segi 4. Lalu ada pilar-pilar tadi yang berbentuk tabung juga. Sini saya buka, nah ini dia, memakai silinder yang yaitu memakai tabung. Nah, untuk selanjutnya yaitu uh, auditorium seperti ini. Coba lihat. Nah, untuk auditoriumnya ini saya buat semirip mungkin dengan aslinya, di mana depannya sama seperti tadi. Saya membuatnya satu-satu, yaitu um, memperlihatkan detail juga. Jadi di sini tulisan G3 dan auditoriumnya juga menggunakan draw text sama seperti yang dijelaskan Mas Wasri tadi. Sini untuk di sini saya juga menggunakan GL Solid Cube pada pilar-pilar ini juga. Pilar-pilar ini juga dan juga marmer yang ada di depan gedung FEB berikut. Yang di sini ada pintu, pintu sebelah kanan dan kiri. Nah, untuk atapnya sendiri saya menggunakan 5 segi 4. Nah, ini untuk kode dari gedung auditoriumnya. Di sini saya seperti tadi, di sini ada struktur untuk pertama,
Yaitu tentu saya menggunakan solid cube D untuk struktur utamanya di tengah. Lalu untuk atapnya sendiri saya menggunakan 5 segi 4. Nah untuk sampingnya tadi, nah ini saya menggunakan pilar yang diperbanyak dan juga tentu saja menggunakan solid tube juga. Lalu di depan, untuk bagian depan juga itu juga saya menggunakan solid cube. Nah untuk teksnya tadi sama seperti Fazrin, saya menggunakan draw text juga. Lalu untuk detailnya juga saya menggunakan solid cube juga. Nah, untuk pintu juga saya menggunakan solid cube. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Mas Mikael. Eh, baik. Untuk saya mengerjakan yang pertama adalah gedung depan, adalah gedung yang ikoniknya FEB karena ada tangga melingkar. Jadi eh, ini cukup rumit karena aspek-aspek yang ada di Fakultas FEB ini cukup banyak. Seperti ada bendera, kemudian ada apa namanya? Sebenarnya ada pohon ya, tapi karena kesulitan untuk membuat karena ada keterbatasan di Visual Studio maka saya tidak buat. Eh, saya menambahkan apa namanya tangga yang melingkar. Jadi saya buat persegi. Jadi susun melingkar. Seharusnya kalau secara real life ini akan menyambung ke gedung yang berwarna abu-abu. Tapi karena kita berusaha semirip mungkin, jadi saya masukkan saja sampai ke atas. Dengan kaca-kacanya ini, jadi saya buat eh, tabung itu nanti saya transparankan, jadi ada tiang-tiang penyangga di tengah juga ada. Kemudian di gedung itu akan menyambung dengan gedung yang di kiri berisi saya kasih karena banyak detail-detailnya, jadi saya buat itu ada eh, 12 jendela. Kemudian saya juga membuat gedung G2 bersebelahan dengan G1 dan G3. Eh, di sini ada tulisan G2 dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Surabaya. Eh, seharusnya ini adalah di area tersebut ada gambar marmer ya. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk memiripkan dengan kondisi aslinya. Jadi di tengah ada garis biru dan putih, di kanan kiri ada apa namanya eh, marmer yang warnanya hitam, batu batu alam. Di depannya juga ada, saya gunakan apa namanya kubus juga bola untuk memperindah eh, depan G2. Saya buat sama seperti G3 di bagian samping kanan kirinya. Jadi saya tambahkan dengan jendela sehingga eh, tampak seperti aslinya yang di kondisi aslinya ya. Di atas atapnya tidak menggunakan 5 segi 4 tapi menggunakan balok. Jadi balok yang ditipiskan diluruskan sampai ke batas yang ditentukan di G2. Sekian. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila kelompok kami ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Demikian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.